Semua. Mungkin gue pengen bikin video-video series gitu ya terkait barang-barang apa yang gue pakai sekarang gitu ya, yang udah gue riset sendiri gitu. Karena beberapa orang gue perhatiin mungkin ada yang kecewa sama barang-barang yang dia beli gitu ya. Akhirnya dia jual, dibeli lagi. Termasuk gue juga sempat jual lalu beli lagi yang lebih bagus gitu ya. Karena gue orang itu yang sistemnya tuh yang agak minimalis ya. Jadi gue beli satu yang mahal nggak apa-apa, ya penting worth it gitu ya, jadi nggak yang murah-murahan gitu. Nah jadi oke, ceritanya begini ya. Gue tuh punya jam Samsung Galaxy Watch 4 ya gitu ya, which is itu sebelum yang 5 sekarang gitu yang baru keluar. Dan sama aja sebenarnya dua-duanya baterainya itu mengkhawatirkan ya gitu. Jadi gue jual lah itu karena kalian tahu ya, smartwatch Samsung itu banyak banget fiturnya, banyak kelebihannya. Cuman percuma gitu loh kalau baterainya juga habis gitu, terutama kalau kalian mau pakai untuk sleep tracking gitu. Yang kalian pantau kalau mau tidur gitu ya, kalian pakai jamnya di saat kalian tidur, atau mau tracking snoring, ngorok dan lain-lain gitu ya. Gue pengen banget pakai fitur itu, cuman di Samsung itu bagus banget sebenarnya, aplikasinya pun bagus. Cuman sayangnya kalian pakai di malam itu, besoknya pengen kerja, bangun pagi-pagi kalian pakai jam mati gitu, jadi percuma aja gitu ya, kalian harus bawa chargernya lagi ke kantor dan lain-lain. Akhirnya gue jual dan gue beli ini. Kayak ini PO-nya lumayan, ya lumayan lah sekitar sebulan mungkin ya, karena yang versi green ini nih emang agak rare gitu ya, agak susah dapatnya. Mungkin sekarang udah ready ya, gue nggak tahu, pokoknya isinya kayak gini aja. Jam nanti bakal di tengah, ini udah keluar di sini, nanti kalian dapat ya dapat kertas-kertas kayak gini. Dan ini boxnya oke banget ya, nggak kayak Samsung yang cuman melonjong panjang gitu aja ya, kayak nggak niat gitu. Kayaknya dapat chargerannya, gua nggak pakai karena bini gue juga punya Huawei Watch 4 juga, Huawei Watch 3 kalau nggak salah deh, tapi yang versi 41 mm gitu. Ini bukan video unboxing atau bukan video review, tapi lebih ke pengalaman gue aja gitu selama gue pakai jam ini. Oke, mungkin langsung aja ya. Gua nggak bakal cut video ini karena pasti kalian pengen ngeliat kan apa yang kalian pengen beli gitu ya, barang-barang. Banyak kan video di YouTube tuh pasti nge-cut, lebih banyak ngomongnya dan orangnya malah yang sering diperhatiin daripada jamnya gitu ya. Ini gua mau ngasih lihat kalian tampak dekatnya aja nih, apalagi ini versi yang hijau ya. Ada juga yang versi yang hitam, ada juga yang versi yang coklat gitu ya. Oh, kayaknya sama aja hitam sama coklat. Pokoknya kayak gitu ya. Pokoknya ini oke banget. Ini layarnya oke, terang kalau lagi siang-siang juga terang. Crownnya juga enak ya, ada hapticnya juga. Walaupun sebenarnya ya vibrasinya itu nggak satisfying yang punya Apple atau yang punya Samsung ya. Nggak deg-deg-deg gitu ya. Kecuali kalian pakai, jangan longgar pakainya. Kalau kalian pakai longgar nanti kayak getaran murah, tapi ini udah oke gitu. Pokoknya lengkap semua apa yang kalian butuhkan tuh ada semua di sini. Ini bahannya juga enak banget. Ini sama bahannya kayak yang Samsung. Gua rasa ini bahannya sama, ini yang kayak bahan silikon tapi kayaknya mereka punya penamaan sendiri. Dan dia udah quick release, ini bisa kalian ganti pakai strap apapun ya, tapi gue suka sih untuk strap yang ini karena ini udah dia pakai nilon ala-ala ya, dibilang yang recyclable itu ya, kayak gitu. Ini jamnya oke banget, bagian sisi sampingnya juga di sini itu brush metal, jadi kayak jam bener-bener ya, kayak jam asli gitu. Bahkan gue sering diliatin orang gitu ya, kayak orang mungkin bingung ya, ini jam asli apa jam smartwatch gitu, karena bener-bener kayak dari jauh tuh kayak jam asli kayak gitu kan, apalagi kalau kalian pakai gitu. Nah, ini coba kita pakai dulu ya. Oke, kenapa gue beli jam ini gitu? Pertama yang pasti dari looks ya. Kalau Samsung itu lebih ke tech looks gitu ya, jadi lebih mirip-mirip, ngikutin gayanya Apple. Jadi bentuk jam itu nggak begitu diperhatiin, tapi lebih ke ya udah dia punya punya marketnya sendiri gitu untuk jam yang nggak kelihatan kayak jam tapi itu smartwatch gitu ya. Kalau ini benar-benar dia fokusnya ke jam, Huawei itu pasti fokusnya ke jam. Ada versi yang lain juga yang bentuknya itu kayak Omega Seamaster kalau nggak salah ya, kayak gitu. Jadi oke banget ya gitu. Di tangan tuh oke, apalagi kalau tangan kalian tuh besar ya. Ini gua tangannya kayak medium aja tapi udah oke, nggak begitu gantung juga bagian sininya. Oke banget. Dia belakangnya itu bagiannya mungkin kalau nggak plastik keramik ya, dan belakangnya juga kaca. Ada crownnya di sini, ada numberingnya. Tapi sebenarnya kalau kalian ganti strap ini, misalkan warna hitam gitu ya, tapi kalian bakal tetap dapat warna hijau yang ada di sini sih. Jadi pilih-pilih warna yang bagus aja gitu, yang sesuai ya.
Dan ini ya gue perhatiin ya, ini tuh lebih smooth daripada Samsung Galaxy Watch tuh agak patah-patah dikit ya. Kalau ini lebih smooth, gerakannya smooth banget gitu ya. UI-nya smooth kayak gitu. Nah gue ini oke ya, ini baterainya ini bisa 2 minggu, bisa nunggu 2 minggu. Kalau tiap hari dipakai mungkin ya semingguan lah ya. Beda kayak Samsung atau Apple mungkin sehari udah tepar dia gitu ya. Jadi oke banget, apalagi di sini ada fitur sleep tracking juga, which is itu yang gue pakai juga, penasaran aja gitu sebenarnya. Gue tuh ngorok tau nggak sih di malam hari gitu ya, atau gue gimana sih denyut jantungnya atau ada aritmia atau enggak gitu ya. Pokoknya oke banget. Kalian sekarang aja nih ya, baterainya 72%, ini udah mungkin 4 hari kali ya gue nggak cas, atau 5 hari gitu ya. Mungkin 3 hari 4 hari lah gitu ya, ini udah nggak gue cas gitu. Bahkan gue kemarin ke Bandung aja nggak gue bawa chargerannya gitu ya, seminggu kayak gitu. Oke banget. Kalian misalkan besoknya mau kerja, kalian pakai tidur sebelumnya masih full itu baterai gitu, masih oke banget ya. Bahkan sehari itu bisa jadi tuh turunnya cuma 1% gitu, jadi oke banget. Dan selama itu gue juga selalu nyalain AOD-nya. Gue selalu nyalain AOD-nya, gue nggak pernah matiin AOD-nya, karena nggak ada peduli gue, karena baterainya pun walaupun cuman 5 hari pun gue masih oke oke aja gitu loh ya. Karena gue nggak perlu tiap hari ngecas. Kalau kalian tiap hari ngecas, otomatis baterainya juga bakal lebih singkat umurnya, karena uh, udah kosong dicas. Belum kalau dia sampai drop ya, sampai nol, sampai mati itu barang itu ya, itu kan rusak baterai juga ya, kayak gitu. Oke banget di tangan gitu ya, kayak jam bener gitu, nggak kayak main-mainan gitu ya, nggak kayak Apple Watch. Oke banget kayak gitu. Untuk kalian yang suka, beli aja, ini harga 3,8 sih gue beli kemarin, worth it lah gitu ya, daripada yang sehari mati gitu kan. Ini oke banget, semua fiturnya gue pakai yang penting-penting aja gitu ya. Jadi ya sebenarnya cuma buat jam aja gitu ya, dan awet kayak gitu. Oke, nah ini juga bagiannya juga stainless steel, gue sering kayak gini-gini juga nggak baret ya, jadi aman tuh. Kalau mau lihat detailnya ini oke banget. Gue pakai tempered glass jadi agak naik sedikit layarnya, tapi nggak apa-apa, bagus kayak gitu. Ini oke banget sih kayak gitu. Oke banget, gue selalu nyalain AOD juga tuh. Ini jam udah gue puter-puter lah istilahnya, gue banding-bandingin sana sini dari yang produk-produk yang lain, tapi kayaknya ini paling make sense ya, paling oke. Dan dia punya nama gitu ya, dia punya nama gitu, Huawei gitu kan, jadi oke lah gitu kan. Bagus lah, ini kotaknya juga bagus gitu loh, nggak yang kayak Samsung yang kayak cuman kayak papan triplek gitu ya. Ini oke banget. Nah satu lagi mungkin tambahan bonus aja ya, gue pengen ngasih lihat watch face nya aja. Mungkin ada beberapa watch face yang pengen kalian lihat, ini yang warna hitam mungkin ya, kalau kalian nggak suka yang putih. Tapi tetap aja ya, gue tetap ganti-ganti, tapi ujung-ujungnya gue selalu balik ke yang ini sih, yang bawaannya, karena bagus sih. Kayak dial warna putih itu bagus. Ini ada yang gue beli, ada yang gratis. Ini biru semua juga cocok sih. Nah ini ada beberapa watch face yang gue injek sendiri sih sebenarnya, dan ini gratis. Jadi kalau kalian penasaran caranya gimana, nanti gue bikinin videonya. Ini oke banget, gratis. Tapi ada yang ada AOD-nya, ada yang enggak, tergantung developer yang buat. Kalau misalkan kalian tahu siapa user si developernya, kalian bisa ya nambahin AOD-nya. Kayak ini waktu itu gue suka yang ini gitu, Omega ini ya, cuman AOD yang nggak ada, jadi gue request ke developernya, tolong dong dibikinin AOD-nya gitu. Akhirnya ada, tapi ya agak gelap gitu, tapi nggak apa-apa lah, yang penting ada. Jadi gue nggak suka kalau jam tuh nggak ada AOD-nya, karena kayak jam bohongan gitu ya. Kalau bisa tuh nyala terus gitu kayak jam beneran gitu ya. Pokoknya kayak gitu aja sih ya. Kalau ada pertanyaan boleh langsung aja. Mungkin ada yang masih bingung mau pilih jam yang mana, tapi gue saranin sih ini aja gitu. Ini awet, udah future proof lah ya. Kalian mau pakai 5 tahun ke depan kayaknya masih oke oke aja, karena ini jam itu kan nggak dilekang oleh waktu ya bentuknya. Model-modelan zaman dulu aja masih ada sih di zaman sekarang ya. Kalau smartwatch yang benar-benar kayak smartwatch, kalian kalau ketahuan pakai Apple Watch 1 tuh pasti kalian dikira gembel kali ya. Atau kalian masih pakai Samsung yang Galaxy Watch pertama gitu,
kayak ini orang ngapain pakai jam jadul gitu ya. Kalau jam yang udah kayak jam, mau di komen apa, bilang aja gue suka desainnya gitu kan. Gitu, paling itu aja ya. Oke, thank you semuanya, bye.